warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dalam kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini untuk menyaksikan debat terbuka kedua calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi yang meriah untuk siang hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin serta pemirsa, senang sekali saya Gina Vita akan memandu jalannya debat pada hari ini dengan tema yaitu tata kelola pemerintahan, sosial budaya, dan pengembangan SDM untuk kota Ternate. Masing-masing akan menjadi subtema tersendiri untuk dibahas dalam debat terbuka pada siang hari ini. Selanjutnya, para hadirin, kita akan langsung mengundang untuk naik ke atas panggung para kandidat calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate yang akan mengikuti jalannya debat hari ini. Saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung pasangan calon nomor urut 1, Bapak Sandrani MS Abu Sama dan Bapak Bustamin S. Abdul Latif. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1, silahkan menuju ke podium. Selanjutnya saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dr. M. Tauhid Soleman MSI dan Bapak Nasri Abu Bakar. Kami persilakan langsung menuju ke podium yang sudah kami siapkan. Ya, selanjutnya saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung pasangan calon nomor urut 3, Bapak Erwin Umar dan Bapak Zulkifli Haji Umar STMT. Baik, kami persilakan untuk langsung menuju ke podium yang sudah kami siapkan. Selanjutnya, saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung pasangan calon nomor urut 4, Bapak Dr. Andes M. Syahril Abdur Rajak MSI dan Bapak Makmur Gabgulu SPDI. Baik, kami persilakan untuk langsung menuju ke podium yang sudah kami siapkan. Pasangan calon nomor urut 4. Ya, saya akan memberikan kesempatan untuk kita semua bisa memberikan tepuk tangan yang meriah untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Ternate 2024. Dan untuk memulai rangkaian acara debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate pada hari ini, saya akan mengajak Anda, Bapak Ibu, untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya mari kita simak bersama jingle KPU Kota Ternate. Pesta demokrasi telah tiba, mari torang semua memilih Tongpe wali kota dan wakilnya untuk Ternateku ke depan. Satu suaramu sangat berarti, jangan sampai golput atau tak pilih demi Ternate yang torang cintai. Pilkada aman, jujur dan adil. Mari torang ke TPS, mari torang datang sama-sama wujudkan pilkada aman, luber dan jurdil. Mari torang ke TPS, mari torang datang sama-sama wujudkan pilkada aman, luber dan jurdil. Baik, hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate yang terhormat Bapak M. Zen Karim untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Karim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara, rekan-rekanku KPU Kota Ternate yang saya hormati, yang kami hormati Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bapak Ibu tim panelis, pimpinan TV1, moderator dan kru yang bertugas pada debat ini, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Ternate, Forkopimda yang hadir pada debat ini, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Pak Kajari Kota Ternate yang mewakili Pak Kapolres yang hadir Pak Waka, Pak Dandim Kota Ternate, Pak Danlanal Kota Ternate, Pak Kepala Kesbangpol Kota Ternate, yang sama-sama kita cintai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, nomor urut 1 Satrani MS Absama dan Mustam S. Abdul Latif, pasangan nomor urut 2 Dr. Muhammad Tauhid Suleman MSc dan Nasri Abu Bakar. Pasangan calon nomor urut 3 Erwin Umar dan Julkifli Haji Umar STMT. Pasangan calon nomor urut 4 Dr. Randus Muhammad Sahril Abdul Rajak MSc dan Makmur Gamgulu SPDI. Ketua dan pengurus partai pengusul tim kampanye dan para pendukung yang kami cintai dan kami banggakan masyarakat Kota Ternate di Kecamatan Pulau Batang 2, Pulau Hiri, Ternate Barat, Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate dan Pulau Moti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, semoga berkat rahmat ilahi senantiasa selalu dilimpahkan kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitasnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, segenap sahabat dan keluarganya. Masyarakat Kota Ternate, pasangan calon dan hadirin undangan debat yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami harus sampaikan
bahwa proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate bukan hanya sebagai ajang perebutan sebuah kekuasaan, akan tetapi ini sebagai wujud partisipasi masyarakat kota Ternate untuk menentukan pemimpinnya. Maka pendidikan politik menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan pada setiap kampanye pasangan calon, baik pertemuan terbatas, tatap muka maupun pada debat terbuka sore ini, agar setiap orang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Karena prinsip utama demokrasi adalah peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Olehnya itu, mari kita ciptakan pilkada damai kota Ternate, agar budaya politik harus menjadi jembatan di tengah kehidupan masyarakat kota Ternate yang beragam suku dan etnis, sehingga masyarakat kota Ternate dapat menilai bahwa politik sesungguhnya adalah panggilan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat kota Ternate. Semoga di debat terbuka kedua, pasangan calon wali kota dan wakil kota Ternate yang mengusung tema tata kelola pemerintahan, sosial dan pengembangan SDM, masyarakat kota Ternate semakin yakin untuk menentukan pilihannya pada tanggal 27 November tahun 2024. Sebelum saya menutup sambutan ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya debat terbuka ini. Demikian sambutan kami. Nasrun minallah wa fathul karim. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak M. Zen Karim. Kami persilakan untuk tetap berada di atas panggung Bapak, karena saya akan langsung memperkenalkan 8 orang panelis yang hadir pada siang hari ini. Saya perlu sampaikan bahwa 8 orang panelis yang hadir pada siang hari ini merupakan representasi dari akademisi perguruan tinggi. Kenapa? Pertanyaannya karena ini untuk menjamin netralitas dan juga menghadirkan nuansa kepakaran yang cukup kental dalam debat pada siang hari ini. Saya akan langsung saja untuk memperkenalkan 8 panelis kita siang hari ini. Kami mohon para panelis berdiri saat namanya saya sebutkan. Kita akan memperkenalkan panelis yang pertama, Profesor Dr. Saiful Deni, MSI, akademisi, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Baik, selanjutnya Dr. M. Rida Ajam M.Hum, akademisi, Rektor Universitas Khairun Ternate. Saya perkenalkan panelis berikutnya, Abdul Qadir Bubu, FH.MH, akademisi, dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate. Panelis kita yang keempat, Dr. Rosita Alting, MAG, akademisi, dosen IAIN Ternate. Baik, panelis berikutnya akan saya perkenalkan kepada Anda, pemirsa, Dr. Nur Hasanah, SSI, MSI, akademisi, dosen pendidikan biologi FKIP Universitas Khairun Kota Ternate. Panelis yang keenam, saya akan perkenalkan kepada Anda, Reza Pratama, SEMM, CRPR, akademisi, dosen Universitas Khairun Ternate. Kemudian panelis berikutnya, Dr. Aziz Hashim, SEMSI, akademisi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate. Dan panelis ke-8 kita pada siang hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda, pemirsa, Dr. Agus Mawanda, SIP, MIP, akademisi, dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Terima kasih, kita boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk 8 orang panelis kita pada siang hari ini yang nantinya akan memperdalam visi misi dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya, kami akan mempersilahkan perwakilan tim panelis untuk menyerahkan secara simbolis amplop pertanyaan kepada Ketua KPU Ternate, disaksikan langsung oleh keempat pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota kepada Bapak Dr. M. Rida Ajam M.Hum. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Rida Ajam MHum selaku perwakilan tim panelis dan Bapak M. Zen Karim. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak, kami persilakan. Iya, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, kita boleh minta tepuk tangannya dulu, Bapak Ibu semua. Baik, hadirin sekalian, kita akan langsung memulai rangkaian debat siang hari ini dengan penyampaian visi dan misi pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate. Di sesi ini, pemirsa, para pasangan calon dipersilahkan untuk memaparkan visi, misi, dan juga program kerja yang akan diusung jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Setiap pasangan calon akan diberi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Kita perlu ingatkan bahwa di segmen ini urutan penyampaian disesuaikan dengan nomor urut. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mungkin langsung saja. Kita mengawali dengan konsep DHI. DHI dalam konotasi orang tua-tua menafsirkan di kota Ternate itu adalah memperbaiki. Kita terakhir mendapatkan data dari KPK, monitoring KPK tahun kemarin. Bulan Maret, pemerintah kota Ternate itu secara scoring atau merit point mendapatkan nilai 64% dari tata kelola pemerintahan. Nah, untuk itu ke depannya konsep DHI itu memasuki memperbaiki semua peranata sosial yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Nah, untuk itu saya berharap dengan DHI ini semua yang ada, wabil khusus untuk bagaimana mengelola pemerintahan ke depan, itu kita lebih memperbaiki. Kemudian kita lebih meningkatkan kinerjanya dan lain-lain. Kalau visi dan misi besar kita itu kita rangkumkan dalam sebuah perbaikan-perbaikan besar. Misalnya kita perbaiki soal tenaga kerja, misalnya kita perbaiki soal pendidikan gratis, misalnya kita memperbaiki soal 1.400 disabilitas yang belum tersentuh soal pendidikannya, soal kesehatannya dan lain-lain. Nah, itu kemudian menjadi catatan kritis bagi kami pasangan nomor urut 1 untuk kedepannya memperbaiki apa yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu maka kedepannya juga berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan. Di Bahim juga seperti itu. Batan 2, Hiri dan kemudian Pulau Moti juga seperti itu. Kemarin kita berdebat di debat pertama berkaitan dengan penurunan status antara kelurahan dan desa, itu jadi menarik dalam tata kelola pemerintahan. Baik, mohon maaf waktunya habis. Baik, terima kasih. Mohon tenang dulu. Selanjutnya kami persilahkan pemaparan visi misi pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Subajo. Masyarakat di Kota Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Batang 2 yang kami cintai, kami pasangan nomor urut 2 mengusung visi mewujudkan Ternate mandiri dan berkeadilan atau disebut dengan Ternate Andalan Jilid 2. Kami breakdown visi ini ke dalam 6 misi. Yang pertama, menumbuh kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayaan Ternate, Kia Segam, Magogugu, Matiti, Tomdi. Yang kedua adalah membangun zona ekonomi baru di kawasan utara maupun selatan Kota Ternate. Yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Saya ulangi, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Yang keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, transparan dan akuntabel, yang berorientasi pada pelayanan publik. Yang kelima adalah mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Kota Ternate yang unggul dan yang tangguh dan unggul. Dan yang keenam adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
lestari, dan asri. Kemudian di dalam kesempatan kami juga, kami menurunkan visi misi tersebut di dalam 18 program prioritas, dan ada 2 hal penting yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Yang pertama, kita ingin memperkuat city branding Ternate Kota Rempah, karena kita tahu bahwa melalui gastronomi kita berupaya untuk mengangkat kekuatan rempah dalam rangka untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Dan yang terakhir adalah membangun kemandirian sumber daya energi di Baik, waktunya habis, mohon maaf. Selanjutnya, pemaparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 3, waktu 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan hadirin yang kami hormati, warga masyarakat Kota Ternate yang kami banggakan dan kami cintai. Untuk mewujudkan pemerintahan Kota Ternate yang mampu menghadirkan pelayanan yang maksimal dan prima terhadap masyarakat Kota Ternate, maka yang dibutuhkan adalah komitmen dan kebijakan strategis dari pemerintah Kota Ternate akan datang. Dan untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, maka perlu juga kebijakan dan komitmen penting dari pemerintah untuk mendorong program-program yang bisa mendukung agar terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beragama yang baik. Untuk itu kami mengusung visi kami mewujudkan Ternate sebagai kota dunia, yakni demokratis, unggul, nyaman, inovatif, dan agamais. Misi kami yang pertama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan transparan. Yang kedua adalah membangun perekonomian yang inklusif, berbasis kepada sumber daya pertanian, perikanan, dan UMKM serta pariwisata. Yang ketiga adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar secara merata dan berkelanjutan. Yang keempat adalah meningkatkan pembangunan kawasan dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang kelima adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamais dan berakhlak mulia tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan warisan budaya. Prinsipnya adalah hablum minallah tetap terjaga dan hablum minan nas juga tetap terjalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan visi misi pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masyarakat Kota Ternate, mulai dari Batan 2, Moti, Hiri yang kami cintai dan kami sayangi. Alhamdulillah kami dari paslon nomor 4, Sahril Makmur, menyampaikan visi kami adalah Ternate bersinar di tahun 2029. Bersinar sendiri mempunyai akronim yaitu bersih, sehat, indah, dan pintar. Kita dengan visi ini menyangkut dengan debat kita pada hari ini adalah bersih, yaitu kita akan mencoba untuk bagaimana membersihkan tata kelola pemerintahan, membersihkan juga menyangkut dengan masalah keuangan yang ada di Kota Ternate. Menyangkut dengan sehat, kita akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang sehat, lingkungan masyarakat yang sehat, sehingga masyarakat hidup yang baik dengan tenang. Menyangkut dengan indah, maka kita akan coba melihat bahwa Ternate dengan keberagaman budaya, agama, maka dengan budaya kita coba melestarikan budaya yang ada sehingga muncullah keindahan di Kota Ternate. Pintar, kita dengan SDM, maka pintar kita akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik internal, yaitu di kalangan ASN, kita akan didik mereka secara fungsional, secara berjenjang, juga akan didik itu. Di masalah eksternal, di kemasyarakatan, kita juga akan coba menyamakan gap di antara 3 pulau terluar dengan Kota Ternate. Sehingga ketimpangan-ketimpangan pendidikan di Kota Ternate itu diperkecil. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal berhenti. Masih ada waktu? Cukup. Oke, baik, cukup. Terima kasih banyak. Kita boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan juga calon wakil wali kota. Dan
kita sebelum jeda, saya mau dengar dulu semangatnya dari masing-masing pasangan calon pendukungnya. Ini kita akan coba dengarkan semangatnya semua pendukung masing-masing pasangan calon. Mana suaranya kita boleh dengar siang hari ini? Tepuk tangannya. Ya, saya yakin antusiasme yang begitu tinggi ini karena memang hari ini merupakan momentum bagi semua masing-masing pasangan calon menyampaikan visi misi secara konstruktif karena menjadi harapan kita bersama bahwa pesta demokrasi tidak hanya bicara soal kontestasi elektoral tapi juga bagaimana pilkada ini melahirkan sosok pemimpin yang bisa menjawab semua tantangan masyarakat khususnya di Kota Ternate 2024. Saya jeda dulu pemirsa, usai jeda kami lanjutkan segmen berikutnya dengan memperdalam visi misi dari masing-masing pasangan calon yang telah disampaikan. Tetaplah bersama kami di debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate. Anda kembali menyaksikan debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate. Kita boleh dengar semangatnya siang hari ini? Tepuk tangannya. Baik, kami persilakan untuk masing-masing pasangan calon untuk berdiri menuju ke podium yang sudah kami siapkan. Dan dalam segmen ini, Bapak Ibu semua, para calon wali kota yang akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Jadi saya ulang, hanya para calon wali kota saja yang akan menjawab pertanyaan dari panelis. KPU telah menentukan mekanisme pertanyaan panelis yang mengambil 3 subtema dari tema besar. Sebagaimana yang sudah disepakati, di segmen ini pemirsa, subtema pertanyaan yang digunakan adalah tata kelola pemerintahan. Dan akan ditujukan khusus untuk para calon wali kota. Kita ingatkan sekali lagi, hanya untuk para calon wali kota. Pertanyaan panelis yang terpilih akan berlaku untuk semua pasangan calon. Jadi kami tegaskan, di sesi ini 1 pertanyaan berlaku untuk semua paslon. Mekanisme ini pemirsa dipilih agar publik dapat membandingkan kapasitas dari masing-masing pasangan calon dari 1 tema persoalan yang ditanyakan. Agar tetap adil, urutan menjawab sudah kami undi sebelumnya pada saat technical meeting disaksikan langsung oleh KPU dan perwakilan dari masing-masing pasangan calon. Perlu kami ingatkan juga, sesuai dengan hasil undian di segmen ini, paslon nomor urut 4 akan menjawab pertama, kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 1, 2, dan 3 sesuai dengan arah jarum jam. Baik, dan saya akan langsung mengambil pertanyaan secara acak. Ini pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis dengan subtema tata kelola pemerintahan. Saya akan mengambil di sini. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Baik, jadi ini adalah pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis kita. Saya mendapatkan nomor 1, saya tunjukkan ke masing-masing pasangan calon, dapat 1, dan saya akan tunjukkan kepada Anda, pemirsa, saya mendapatkan nomor urut 1. Nah, ini untuk nomor 1, kalau kita lihat di sini, ini pertanyaan ada 3 subtema. Jadi saya akan mengambil sesuai dengan nomor yang saya dapatkan. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Saya akan mengambil yang pertama. Betul ya? Ini 1 dan masih tersegel. Saya akan taruh di sini. Artinya kerahasiaan mengenai pertanyaan ini sangat terjaga. Saya akan langsung bacakan. Dan saya ingatkan kepada masing-masing pasangan calon, saya hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali saja, jadi mohon disimak dengan baik karena saya tidak akan mengulangi pertanyaan saya. Saya akan coba bacakan pertanyaannya. Ini mengenai subtema tata kelola pemerintahan. Kemandirian fiskal merupakan hal penting. Data menunjukkan pendapatan asli daerah
atau PAD Kota Ternate beberapa tahun terakhir realisasi tidak mencapai target. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai wali kota, strategi apa yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan potensi PAD di Kota Ternate? Dan saya akan langsung memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Ini adalah calon wali kota. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kita bicara tentang pendapatan dan mengenai target penerimaan. Selalu kita hanya bicara tentang target. Kita lupa bahwa target dipasang harus kita berdasarkan adalah potensi. Hampir semua kabupaten kota tidak punya data potensi penerimaan. Itu yang mengakibatkan banyak realisasi tentang target yang dipasang tidak mencapai target. Potensinya 100, kita bikin target 125, makanya pasti tidak akan tercapai. Itu yang jadi persoalan yang selalu di daerah-daerah jadi seperti itu. Maka ketika kami terpilih, maka yang kami benahi pertama adalah menyangkut dengan peta potensi pendapatan daerah. Nah, menyangkut dengan beberapa tahun terakhir di Kota Ternate tidak terrealisasi, saya menganggap itu satu kementerian fiskal di Ternate gagal. Kenapa gagal? Karena tidak mencapai target yang telah ditentukan. Itu akan mengganggu likuiditas kas, akan mengganggu tentang pengeluaran, dan akan mengganggu segala aktivitas pemerintahan di Kota Ternate. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Mau dipergunakan? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran dari calon wali kota nomor urut 1 dipersilakan menjawab pertanyaan yang sama yang sudah dibacakan di awal. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan sangat bagus berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah, ya, tahun 2014, kemudian turunannya dan seterusnya, penyusunan soal target realisasi anggaran itu dilaksanakan antara pemerintah daerah dan legislatif. Pertanyaannya kenapa tidak sampai? Ini harus dijawab kita semua, khususnya minta maaf Pak Tauhid, bahwa tidak sampai itu ada dua faktor. Faktor pertama, terlalu beriming-iming dalam pencapaian, sementara apa yang disampaikan tadi oleh Pak Saril berkaitan dengan pemerintah, khususnya peta capaian PAD itu tidak maksimal. Dan yang kedua adalah terjadi kebocoran. Nah, di Kota Ternate itu kelemahannya karena kita belum menerapkan soal smart city, kota pintar. Yang kedua soal kita tidak disiplin untuk kemudian menagih yang namanya PAD. Boleh jadi teman-teman di sana berkeinginan untuk menyetor PAD di lembaga atau instansi yang sudah ada. Tapi kan kemudian karena kesejahteraannya kurang, maka dia selip, minta maaf, itu kemudian dia ambil atau dia tidak setor. Ini juga masalah. Sehingga menurut saya ke depannya ketika saya setelah bersama dengan Pak Bustami terpilih, dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama memastikan semua yang disetor dan semua target-target. Mohon maaf, waktunya habis. Baik, selanjutnya terima kasih. Giliran calon wali kota nomor urut 2, pertanyaan yang sama silahkan dijawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat berbicara. Calon wali kota nomor urut 2. Oh ya, ya. Iya, untuk di target kita untuk pajak itu mendekati 103%. Untuk retribusi itu mencapai 57%. Artinya yang menjadi kelemahan kita adalah di sektor retribusi. Oleh karena itu yang akan kita lakukan ke depan adalah pertama tentunya kita harus memetakan kembali potensi pendapatan. Kemudian yang kedua kita melakukan strategi terkait dengan kebijakan digitalisasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2003, kemudian penguatan kepada sumber daya aparatur pengelola pendapatan, kemudian yang berikut lagi adalah penerapan reward and punishment. Dan yang berikut lagi yang tidak kalah penting adalah kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga supaya bisa mengisi kekurangan dari retribusi. Dan ini sesuatu peluang bagi Kota Ternate karena Kota Ternate adalah kota jasa perdagangan. Saya berharap mudah-mudahan ke depan banyak terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Ternate. Karena kita tahu fiskal untuk Kota Ternate itu berada pada fiskal sedang. Artinya bahwa ada potensi yang bisa kita dorong untuk peningkatan pendapatan. Jadi banyak cara lah untuk kita lakukan. Yang pasti bahwa
terkait dengan penerapan reward and punishment harus kita lakukan, sehingga disitulah upaya kita untuk mengurangi kebocoran yang terjadi pada pengelolaan PAD Kota Ternate. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami lanjutkan dengan pertanyaan panelis untuk pasangan calon, khususnya calon wali kota nomor urut 3, pertanyaan yang sama, silakan dijawab. Waktu Anda 1,5 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi strategi untuk meningkatkan PAD, saya berpikir justru bahwa Kota Ternate punya potensi yang bisa menghasilkan PAD yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Untuk itu ada sebenarnya kan dua strategi untuk meningkatkan PAD, ekstensifikasi dan intensifikasi. Nah, ekstensifikasi tentu kita di program kita menghadirkan investasi di bidang perikanan dan bidang-bidang yang menjadi sumber daya lokal kita. Nah, di sana kita insya Allah ketika hadirnya investasi tentu akan mendorong PAD kita ke depan. Itu dari ekstensifikasi. Nanti kalau diintensifikasi tentu harus didukung dengan tadi sudah sempat dikatakan bahwa kesejahteraan petugas yang memungut pajak dan retribusi. Itu yang pertama. Kemudian juga kita harus menerapkan sistem digitalisasi di dalam penerapan pajak dan retribusi ini supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran di dalam proses kita berupaya untuk meningkatkan PAD kita ke depan. Saya pikir cukup mungkin. Waktunya masih tersisa, mau digunakan atau tidak? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Kita akan coba dengarkan, saya berikan kesempatan untuk masing-masing pendukung menyampaikan yel-yelnya. Kita mulai terlebih dahulu dari pendukung paslon nomor urut 1. Kita persilakan, nomor urut 1. Santrani Bustami. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan pendukung paslon nomor urut 02. Tauhid Asri. Tauhid Asri. Tauhid Asri. Oke, baik, terima kasih. Dilanjutkan pendukung paslon nomor urut 3. Siap. 1, 2, 3. Mana di mana? Calon paling muda. Calon paling muda. Erwin Zulkifli Umar. Yang muda. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir, kami berikan kesempatan kepada pendukung paslon nomor urut 4. Kami persilakan. Siap. Nomor apa siapa yang punya? Nomor apa siapa yang punya? Nomor apa siapa yang punya? Yang punya Sahir Makmur. Salam Pajari. Menang. Ternate. Oke, kita boleh minta tepuk tangannya untuk semua masing-masing pasangan calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Ternate 2024. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi yang meriah untuk siang hari ini. Baik, kita akan jeda dulu pemirsa. Selepas jeda kita akan melihat penampilan dan jawaban dari para calon wakil wali kota atas pertanyaan dari panelis tentang subtema selanjutnya. Tetap di sini pemirsa, di debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Baik, Anda kembali menyaksikan debat terbuka kedua, calon wali kota dan wakil wali kota Ternate 2024. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi sebelum kita mengawali segmen ketiga ini. Dan pada sesi kali ini, pendalaman visi dan misi khusus untuk para calon wakil wali kota.
Saya ulangi kembali lagi, pada sesi kali ini hanya diperuntukkan bagi calon wakil wali kota dengan subtema sosial dan budaya. Saya akan ulangi sekali lagi, khusus calon wakil wali kota dan urutan untuk menjawab sudah diundi sebelumnya pada saat technical meeting dengan KPU dan perwakilan dari masing-masing pasangan calon. Saya sama seperti pada sesi sebelumnya, akan memilih secara acak pertanyaan yang sudah disusun oleh para panelis dan kemudian akan dijawab oleh calon wakil wali kota. Saya akan menuju ke fishbowl ini seperti pada segmen sebelumnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ini saya pilih secara acak. Baik, saya akan coba perlihatkan kepada Anda semua pemirsa, ini merupakan pertanyaan yang sudah disusun oleh 8 orang panelis kita. Saya mendapatkan nomor 2, saya akan pertunjukkan kepada Anda, para paslon nomor 2, dan saya akan coba sampaikan kembali, jadi di sini ada 3 subtema, dan di sini urutannya adalah 1, 2, 3, 4. Dan ini saya mendapatkan nomor 2 untuk subtema sosial budaya. Saya akan langsung mengambil, saya akan perlihatkan ke Anda. Nomor 2, dan ini masih tersegel, artinya kerahasiaan mengenai pertanyaan sangat terjaga. Saya akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah disusun oleh para panelis kita sebelumnya. Sekali lagi saya ingatkan, pertanyaan hanya saya bacakan 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik karena saya tidak akan mengulangi lagi pertanyaan yang saya bacakan. Baik, dengan subtema sosial budaya. Trotoar dan tempat penyeberangan adalah hak pejalan kaki yang dijamin undang-undang. Fakta menunjukkan banyak sekali ruas jalan dan trotoar berubah fungsi yang mengganggu kenyamanan dan mengancam keselamatan pejalan kaki. Pertanyaannya, bagaimana upaya dan program saudara untuk mengembalikan dan menjamin fungsi fasilitas publik sebagaimana mestinya? Dan sesuai dengan hasil undian sebelumnya, pemirsa, jawaban dimulai oleh calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada prinsipnya ketika kita membangun sebuah daerah, maka yang harus kita kedepankan adalah persoalan rasa. Rasa melahirkan kreasi yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Fungsi-fungsi sosial yang dihadirkan oleh pemerintah untuk rakyat adalah menjamin bahwa rasa itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, fungsi sosial berupa trotoar dan jalan yang dihadirkan oleh pemerintah dewasa ini belumlah maksimal. Karena apa? Karena rasa yang dimiliki oleh pemerintah juga belum maksimal. Trotoar harus kita hadirkan untuk kebutuhan masyarakat dengan senantiasa kita menjunjung pada aspek-aspek dasar kehidupan masyarakat. Kalau rasa itu hilang daripada pemerintah, maka kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah semakin jauh dari kebutuhan dasar masyarakat. Trotoar, jalan merupakan elemen penting dalam menata hubungan sosial antar masyarakat di kota. Oleh karena itu ke depan, jika kami terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota, fasilitas-fasilitas umum akan kami hadirkan senyaman mungkin untuk kepentingan masyarakat Kota Ternate, terutama difabel-difabel yang ada dalam Kota Ternate. Kita pun mengutamakannya, menghadirkan fasilitas itu pada fasilitas umum, sehingga para difabel pun merasakan hadirnya pemerintah untuk mereka. Demikian. Baik, terima kasih kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 atas jawabannya. Berikutnya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan sama seperti yang sudah saya bacakan tadi. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jika kami diberikan kepercayaan untuk memimpin Kota Ternate 5 tahun ke depan, maka yang pertama yang kami lakukan adalah kami akan mengembalikan
fungsi daripada ruang publik atau trotoar dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang. Yang berikut, kami akan lebih intensif melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pemanfaatan dari ruang-ruang publik tersebut. Selanjutnya, kami juga akan menguatkan peran Satpol PP dan PPNS dalam penegakan peraturan daerah. Saya kira cukup. Terima kasih. Sudah cukup? Mau ditambah? Waktunya masih tersisa? Mohon tenang, waktunya masih tersisa. Mau digunakan atau tidak? Calon wakil wali kota? Cukup ya. Baik. Terima kasih kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 atas jawabannya. Selanjutnya kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang sama seperti yang sudah ditanyakan di awal segmen. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Fungsi pemerintah adalah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Maka di paslon 3 itu ada satu misi, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar sehingga bisa dinikmati secara baik oleh masyarakat. Nah, saat ini kita melihat di Ternate, di kota Ternate ada banyak sekali ruang-ruang publik yang tidak berfungsi dengan baik. Trotoar misalnya, hampir seluruh ruang-ruang trotoar itu tidak bisa berfungsi karena penyalahgunaan fungsi. Oleh karena itu ke depan paslon kami nomor 3 akan mengupayakan supaya memberikan rasa nyaman semaksimal mungkin kepada masyarakat dengan mengembalikan fungsi trotoar. Fungsi trotoar untuk pejalan kaki, bukan untuk berjualan. Fungsi trotoar untuk bisa aktivitas masyarakat, bukan sekedar untuk aktivitas lain. Oleh karena itu, di samping untuk masyarakat yang normal, kami juga akan mendorong masyarakat yang disabilitas bisa menggunakan fungsi trotoar ini dengan baik. Sehingga ke depan Ternate bisa dinikmati ruang-ruang publiknya secara nyaman oleh masyarakat yang mendiami seluruh kota Ternate ini. Dan itulah salah satu misi daripada pasangan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 atas jawabannya. Selanjutnya kepada calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang sama sebagaimana yang sudah dijawab paslon lainnya. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Perubahan fungsi fasilitas umum saat ini telah memberikan kontribusi terbesar terhadap ketimpangan di kota Ternate. Sebagaimana yang kita lihat bahwa trotoar yang seharusnya berfungsi untuk pejalan kaki dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat berjualan. Padahal peraturan daerah kita telah mengatur secara eksplisit di dalamnya, yakni peraturan daerah tentang ketertiban umum dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa perorangan atau lembaga atau badan dilarang berjualan di atas trotoar, di emperan jalan ataupun di lampu merah. Perda ini tidak efektif diterapkan. Karena itu, jika saya dengan Pak Sahril terpilih, yang pertama kami lakukan adalah menerapkan perda dengan sungguh-sungguh dengan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan preventif, yakni kami memberikan kewenangan kepada pemerintah kelurahan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan. Yang kedua, pendekatan persuasif, kami akan berkomunikasi dengan mereka-mereka masyarakat yang telah menggunakan ruang-ruang ini yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dan tentunya apabila 2 pendekatan ini tidak dapat ditaati oleh masyarakat, maka pendekatan yang terakhir adalah represif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon wakil wali kota nomor urut 4. Kita persilakan untuk semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memberikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah. Saya bisa merasakan bagaimana kemudian antusiasme Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, karena sekali lagi ini merupakan momentum bagi seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan gagasan mereka, dan kita harapkan bahwa debat hari ini bisa menjadi referensi bagi Anda semua, Bapak Ibu yang hadir di sini, khususnya bagi warga Ternate untuk menentukan pilihan pada 27 November 2024 mendatang. Dan
jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali lagi yang mana pertanyaan panelis akan ditujukan untuk kedua pasangan calon, baik calon wali kota maupun wakil wali kota. Keduanya bisa saling melengkapi jawaban masing-masing atas pertanyaan panelis untuk tema berikutnya. Dan tetap di sini pemirsa, di debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Kembali di debat terbuka kedua, calon wali kota dan wakil wali kota Ternate 2024. Mana suaranya? Boleh semangatnya siang hari ini? Baik, sudah kita cukup dulu ya. Jadi pada segmen kali ini saya akan mempersilahkan kepada masing-masing pasangan calon, baik itu calon wali kota maupun calon wakil wali kota untuk nanti memberikan jawaban. Jadi bisa saling melengkapi, tapi dengan catatan kalau masih ada sisa durasi atau masih ada waktu yang tersisa. Kami informasikan pemirsa, urutan pasangan calon yang menjawab sudah diundi sebelumnya pada saat technical meeting dengan KPU dan perwakilan para pasangan calon. Sesuai dengan hasil undian sebelumnya, pasangan calon nomor urut 3 akan menjawab pertama di segmen ini dan dilanjutkan pasangan berikutnya searah dengan jarum jam. Jadi saya akan memilih kembali secara acak satu pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis dengan subtema pengembangan sumber daya manusia yang sudah disusun oleh 8 orang panelis kita pada siang hari ini. Pertanyaan tersebut kemudian akan dijawab oleh semua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Dan saya akan langsung mengambil seperti di segmen sebelumnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini merupakan pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis, 8 orang tim panelis yang berasal dari akademisi perguruan tinggi ya, untuk menjamin netralitas dalam debat pada siang hari ini. Dan saya mendapatkan nomor 2. Saya akan tunjukkan ke Anda, pemirsa, kamera, kepada masing-masing paslon, nomor 2. Bapak Ibu bisa melihat ya, nomor 2. Jadi saya akan mengambil pertanyaan nomor 2, saya akan jelaskan kembali. Di sini ada urutan pertanyaan. Ini urutan nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini berisikan masing-masing kolom, yaitu 3 subtema. Ini adalah subtema yang terakhir, yaitu subtema ketiga. Jadi saya akan langsung bacakan nomor 2. Saya akan tunjukkan. Ini nomor 2. Baik. Nomor 2 ya, dan masih kondisi tersegel, artinya kerahasiaan mengenai jawaban ini sangat terjaga. Saya akan membacakan pertanyaannya, sama seperti segmen sebelumnya. Saya hanya akan membacakan pertanyaannya 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik, karena saya tidak akan mengulangi lagi pertanyaan yang sudah saya bacakan. Saya akan bacakan. Baik. Ini dengan subtema pengembangan SDM. Asesmen nasional di bidang pendidikan menggambarkan bahwa kota Ternate masih mencapai angka literasi dan numerasi di bawah standar nasional dengan angka literasi kurang dari 60% dan numerasi 39,67%. Pertanyaannya, langkah dan upaya apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk meningkatkan kualitas dan presentase literasi dan numerasi di kota Ternate? Dan untuk pasangan calon nomor urut 3, silahkan menjawab yang pertama kali. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih.
Tentu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan juga menghadirkan birokrasi yang profesional dan berkualitas, maka pembangunan sumber daya manusia baik dari sisi pemerintahannya maupun sumber daya manusia warga masyarakat Kota Ternate sangat penting, sehingga ke depan jika paslon nomor 3 insya Allah terpilih, maka salah satu fokus kami adalah tentu bagaimana meningkatkan sumber daya manusia ini baik, dan itu dimulai dari pendidikan paling dasar yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Ternate. Sekolah SD dan SMP bagaimana kita menghadirkan guru-guru yang profesional, sehingga dengan strategi tentu memberikan pendidikan formal dan juga pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru yang saat ini mengabdi di pemerintah Kota Ternate. Saya pikir itu mungkin. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa, mau digunakan mungkin calon wakil wali kota? Baik, dalam rangka untuk meningkatkan literasi dan numerasi, tentu kita akan mendorong adanya pembangunan karakter ya, yang kuat kepada anak didik supaya bisa memiliki semangat dan motivasi dalam rangka untuk meningkatkan literasinya. Begitu pula sarana dan prasarana di bidang pendidikan seperti perpustakaan. Baik, maaf waktunya habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3 atas jawabannya. Mohon tenang dulu. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang sama sebagaimana yang sudah diajukan. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kenapa Ternate rendah menyangkut dengan literasi maupun numerasi? Kita lihat dalam hal literasi, hampir tidak ada fasilitas perpustakaan umum yang memadai. Sehingga ketika kami terpilih, ruang-ruang publik kami akan buka di situ untuk bagaimana kami menyiapkan perpustakaan-perpustakaan, digitalisasi perpustakaan segala macam itu, sehingga itu bisa dijangkau oleh semua orang. Mereka bisa nyaman, bisa menikmati literasi atau bagaimana melihat hal-hal yang perlu mereka ketahui. Yang kedua, numerasi, saya melihat bahwa numerasi di situ saya lihat bahwa itu masalahnya adalah iklim belajar mengajar yang saya melihat. Kenapa anak-anak kita didik, kita lihat perkembangan mereka di sekolah. Di sekolah itu lambat, tapi kalau kita lihat kalau di kursus itu bagus. Itu kenapa? Karena sistem atau iklim belajar mengajar kita itu sangat beda, sehingga yang kita harus perbaiki adalah iklim belajar mengajar di kelas. Dengan demikian timbullah kenyamanan anak, kenyamanan siswa untuk bagaimana mau mengetahui numerasi yang ada yang mereka mau pelajari. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ya, selain itu kita juga bisa menambahkan buku-buku di perpustakaan, dan perpustakaan harus dibangun selain di ruang-ruang publik, di kantor-kantor kelurahan juga perlu ada perpustakaan yang lebih memadai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 4 atas jawabannya. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama sebagaimana yang sudah saya bacakan di awal. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Teori Rostow tentang pembangunan, ada 3 hal penting yang harus kita maknai. Yang pertama, kita bangun manusianya. Yang kedua, kita bangun sistem. Yang ketiga, kita bangun infrastruktur. Pertanyaannya adalah kenapa kita di Kota Ternate lemah literasi digital. Definisi soal literasi digital itu kita kerja melalui tangan. Saya ulangi, melalui tangan. Zoom meeting yang selalu kita laksanakan pasca COVID itu adalah jawaban. Jadi kalau misalnya COVID itu ada makna, ada pelajaran berharga yang kita harus terima. Terhadap mengaplikasi di pemerintah Kota Ternate, saya dengan Pak Bustamin kalau jadi ya kita akan mengembangkan kapasitas Balding. Tadi disebut karakter dan seterusnya, benar. Nah, untuk itu ke depannya kita harus konsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia. Sehingga kenapa orang mengurus sesuatu, saya lebih ke teknis, orang mengurus sesuatu itu tidak lagi harus pakai data dan seterusnya, datang dan menunggu dan seterusnya. Orang boleh di rumah sudah bisa selesai. Saya beri contoh ketika COVID, kita orang sudah datang lagi ke Jakarta, cukup di Ternate dan orang berkomunikasi via Zoom meeting. Nah, itu literasi yang menggampangkan soal penerapan sumber daya manusia. Sehingga kenapa
Di sana, di kota Ternate, ketika teman-teman berurusan dengan Jakarta itu tidak serumit yang kita bayangkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas jawabannya. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama sebagaimana yang sudah diajukan. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kalau lemah di literasi, lemah di numerasi, yang nilainya sekitar 60, berarti ada upaya kita untuk meningkatkan di atas 80. Artinya akan banyak kebijakan pemerintah kota yang akan dikeluarkan. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi. Kebetulan di Ternate, hampir semua perguruan tinggi ada di kota Ternate. Yang kedua, tentunya kita lebih mendorong agar perpustakaan daerah yang dianggap tadi kurang bagus, sebenarnya bagus. Hanya mungkin kita lebih banyak untuk mendorong agar minat membaca dan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh perpustakaan daerah sehingga orang bisa datang. Kemudian yang berikut lagi, kita ingin memperbanyak sudut baca di lingkungan-lingkungan tertentu. Karena saat ini di kota Ternate banyak tumbuh sudut-sudut kota yang menjadi tempat untuk orang berteduh atau mungkin orang bercengkrama dan lain sebagainya. Sehingga inilah peluang kita untuk mendorong di situ. Termasuk juga kita memperkuat bunda literasi yang saat ini sudah ada di kota Ternate, baik di tingkat kota Ternate, tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan. Dan saya pikir ibu-ibulah yang nanti akan menjadi pendorong utama kepada masyarakat, terutama anak-anak kita, supaya mereka bisa meningkatkan minat bacanya. Kemudian kita juga nanti insya Allah akan mendorong komunitas-komunitas tertentu yang saat ini sangat peduli terkait dengan literasi dan numerasi. Saya pikir nanti ada anggaran yang diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan banyak hal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 atas jawabannya. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Saya tahu antusiasme Bapak Ibu begitu tinggi karena pilkada ini merupakan perwujudan demokrasi di mana memberikan hak bagi setiap warga negara, khususnya bagi warga kota Ternate untuk memilih siapa pemimpin yang dikehendaki rakyat sebagai pemilik suara sah dalam pilkada serentak 2024. Kita jeda dulu. Pemirsa, kita akan memasuki sesi paling dinanti di mana seluruh pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota akan saling bertanya, saling menanggapi dan saling berargumentasi. Tetaplah bersama kami di debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Kami persilakan untuk tepuk tangan dulu. Saya berikan kesempatan. Oke. Jadi di segmen kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon, baik itu calon wali kota maupun calon wakil wali kota Ternate untuk saling bertanya, saling menanggapi dan saling berargumentasi. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menjaga supaya kondisi tetap kondusif. Kita sepakat untuk itu dan untuk baik, terima kasih. Dan untuk masing-masing pasangan calon kami ingatkan bahwa pertanyaan yang dilontarkan hendaknya tetap sesuai dengan tema yang diusung pada hari ini. Ini perlu dicatat Bapak-Bapak, apabila terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing, Bapak-Bapak sekalian harus dijelaskan atau menjelaskan terlebih dahulu. Kita sepakat untuk itu ya. Dan sebagai informasi, pemirsa, untuk sesi paslon saling bertanya ini, kami
TV penyelenggara, KPU dan tim para pasangan calon sudah melakukan pengundian sebelumnya pada saat technical meeting untuk menentukan paslon mana yang akan bertanya kepada paslon yang dituju. Semua proses pengundian kami pastikan berjalan dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk itu kita akan langsung memulai sesi ini. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya langsung saja karena ini soal waktu, Pak Tauhid ya, pasangan nomor urut 2. Melanjutkan soal, karena ini tata kelola pemerintahan terkait dengan kelurahan. Melanjutkan soal pertanyaan kelurahan ya, yaitu adalah Bapak berkeinginan untuk menurunkan status kota, status kelurahan ke desa di beberapa kecamatan di Kota Ternate. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak masih mau lanjutkan itu atau Bapak pending setelah Baik, waktunya habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menjawab, waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, kalau saya tetap melanjutkan kebijakan untuk perubahan dari kelurahan menjadi desa, karena memang ada peranata tertentu yang saat ini masih terpelihara, baik yang ada di Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua. Bukan persoalan kita ingin mengejar dana dari pusat, tidak, tetapi kita ingin memastikan agar peranata sosial sebagai bagian dari ciri lokal ini yang harus tetap terpelihara, karena memang disinilah satu keunggulan yang bisa kita lakukan. Misalkan contoh, kita akan berupaya untuk mendorong beberapa kelurahan yang ada di Pulau Hiri untuk menjadi desa adat, karena memang ketika kita bicara tentang Ternate itu rohnya itu ada di Pulau Hiri, dan untuk Batang Dua kemudian Moti tetap kita dorong untuk menjadi desa, karena memang suasana di sana sangat mendukung untuk peranata sosial tersebut masih bisa terpelihara. Intinya bahwa tidak berarti bahwa perubahan dari kelurahan menjadi desa statusnya turun, tidak. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana upaya ingin memastikan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bisa sampai kepada warga masyarakat yang ada terjauh, baik ada di Pulau Hiri, Moti maupun Batang Dua. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau tidak? Cukup, kami persilahkan. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau saya berpikir berbeda dengan Pak Tauhid ya. Kenapa kalau yang dimaksud pranata itu berarti orang berkehidupan di sana itu kemudian disesuaikan. Tapi kan di era saat ini ketika almarhum Samsir Andi dengan saudara yang ada di sana kemudian memekarkan itu desa menjadi kelurahan, maka menurut saya sangat agak sedikit tidak elok lalu misalnya itu diturunkan. Nah, yang berikut, kalau cuma mengejar misalnya ya ADD dan seterusnya, kenapa kita tidak ilah sebagai pemimpin memberikan saja kepada kelurahan-kelurahan yang menginginkan adanya kesejahteraan itu, kita kasih misalnya 1 atau 2 miliar untuk kemudian dia kelola kelurahannya sendiri. Kalau di musrembang kelurahan itu kan ada semacam kegiatan-kegiatan, kenapa tidak diberikan itu? Kalau saya dengan beliau terpilih, maka kita akan kasih 2 sampai 3 miliar untuk mereka kelola. Semangat memekarkan itu dan menurunkan itu karena... Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 merespon kembali, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, pasti pemerintah punya kearifan. Ketika ada upaya untuk merubah kelurahan menjadi desa, itu akan dilihat aspirasi itu harus lahir dari kelurahan, bukan dimaui oleh pemerintah. Jadi kita ingin melihat apakah memang itu adalah dorongan murni dari warga masyarakat. Saya sebagai orang yang berlatar belakang pamong, sebagai berlatar belakang pemerintahan, kita sangat memahami psikologi dari beberapa tempat yang kita lihat semestinya mereka ada keinginan untuk merubah kelurahan menjadi desa. Tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang akan merubah status atau menurunkan status ketika kelurahan itu menjadi desa. Prinsipnya bahwa semua punya kemampuan untuk bagaimana mampu mensejahterakan masyarakat, baik itu kelurahan maupun desa. Terima kasih. Oke, baik. Baik, mohon tenang dulu. Baik, terima kasih. Dan kini kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3
untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 4. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pak Sahril dan Pak Makmur, pertanyaan kami sederhana saja tentang sosial budaya. Kita tahu bahwa Ternate adalah kota dengan multi etnik yang tentu berperan dalam menjaga pembangunan itu. Bagaimana menjaga harmoni sosial dan budaya antar masyarakat yang multi etnik tersebut? Terima kasih. Waktu masih tersisa? Cukup. Sudah cukup? Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 menjawab. Waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Masyarakat Ternate itu sudah lama terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Sebagai sebuah contoh, di Kesultanan Ternate itu ada struktur yang kita kenal dengan Kapita Cina, ada Kapita Arab. Itu artinya bahwa sejak lama masyarakat Ternate menghargai perbedaan itu. Karena itu soal hidup berdampingan dengan masyarakat yang tidak seetnis, tidak seagama, itu menjadi kebiasaan kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah struktur yang sudah ada di Kesultanan Ternate itu kita harus jaga dan kita rawat, dan kemudian kita juga akan bisa membentuk struktur informal lainnya yang bisa mengakomodasi kepentingan etnis-etnis yang lain yang ada di kota Ternate. Kemudian soal kehidupan beragama, kan kita punya program nasional yang kita kenal dengan moderasi beragama. Ini harus terus ditingkatkan dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, bahwa moderasi beragama adalah program nasional yang juga harus diamankan oleh pemerintah kabupaten kota. Terima kasih. Waktunya masih tersisa, mau digunakan? Cukup. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, jadi tentu ada banyak hal ya yang harus semestinya bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan. Di antaranya sebenarnya juga termasuk bagaimana memberikan peran dan ruang aktivitas yang proporsional kepada seluruh elemen bangsa, seluruh elemen masyarakat, sehingga tidak ada rasa kecemburuan ataupun tidak ada rasa merasa tidak adil dalam proses-proses pemerintahan misalnya atau di masyarakat. Nah, oleh karena itu memang di samping apa yang disampaikan tadi, saya kira ada banyak hal lagi yang bisa dilakukan selain itu. Misalnya contoh, kita juga perlu melakukan agenda-agenda misalnya festival budaya untuk kemudian bagaimana mendorong ada rasa kebersamaan, ya, rasa bersama, rasa bersatu untuk bisa terjadi harmoni di antara elemen anak bangsa yang sedemikian banyak. Dan itu yang tadi mungkin belum disampaikan secara kasih. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 4 merespon kembali. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, bahwa kegiatan sebagaimana yang disampaikan oleh paslon nomor 3 itu menjadi bagian dari program kami. Ada program kami yang kami namakan dengan Festival Gapi. Festival Gapi itu kami maksudkan supaya masyarakat bisa berinteraksi di sana, mempromosikan budaya lokalan kita di sana, dan tentunya selain Festival Gapi, kami juga akan berupaya untuk mengembalikan sebuah program yang sudah menjadi program nasional, yaitu Legugam yang sudah beberapa tahun ini tidak dilaksanakan lagi. Karena itu apabila saya dengan Pak Sahril terpilih, kegiatan Legugam di Ternate akan kami hidupkan lagi, dan itu bisa menjadi ruang interaksi bagi masyarakat di kota Ternate. Terima kasih. Waktunya masih tersisa, mau digunakan atau tidak? Cukup. Sudah cukup? Baik. Dan selanjutnya kami ini akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, untuk paslon nomor urut 1, kita bicara tentang tata kelola pemerintahan, maka tidak akan terlepas bicara tentang clean government, pemerintahan yang bersih. Untuk itu dengan kondisi yang ada sekarang, ketika Bapak terpilih menjadi wali kota, apa yang harus Anda laksanakan di kota Ternate dengan kondisi yang ada sekarang ini? Silakan. Waktunya masih tersisa, mau digunakan? Baik, cukup. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Memang paslon 4 kalau bertanya itu kadang menjurus terus itu ya Bapak. Tapi baiklah ketika kita bicara sandarannya kepada
tata kelola pemerintahan, tadi saya sebutkan ada Undang-Undang Nomor 23 tentang tata kelola pemerintahan atau berpemerintahan tahun 2014. Itu memang kita tidak bisa nafikan bahwa penerapan soal pejabat-pejabat di setiap pemerintahan itu harus melalui yang namanya seleksi. Dan kita harus objektif di situ. Dan minta maaf Pak Rektor, saya pernah diuji Pak Rektor, ya Pak Hussein Altin dan beliau, di saat saya Kadis PU Provinsi Maluku Utara, kita tidak, minta maaf, kita tidak di nepotisme di sana. Tetapi itu adalah kualitas, kapabilitas yang dilihat. Santriani Abu Sama terpilih menjadi Kadis PU Provinsi Maluku Utara, walaupun akhirnya karena sesuatu dan saya mengundurkan diri sebagai Kadis PU Provinsi Maluku Utara. Apa yang saya ingin sampaikan? Yang saya ingin sampaikan, memang kalau kita lihat secara harafiah, bahwa di Kota Ternate ya boleh jadi ada nepotisme di sana. Tinggal dari sudut mana kita memandang. Tapi kan saya melihatnya itu, si Sekda itu orang yang paling kapabilitas karena junior saya di... Waktunya habis. Baik, mohon tenang dulu. Mohon tenang, pasangan calon nomor urut 4 silahkan menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, mohon tenang dulu. Ya. Artinya kalau menyangkut dengan kapasitas, kapabilitas, itu ketika ada seleksi muncullah 3 orang. 3 orang yang terbaik. Maka kita juga berhadapan pada KKN tadi, nepotisme. Kita juga berhadapan tentang sistem merit tadi itu. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Jangan karena dengan dasar tadi bahwa kapasitas, apakah kita abaikan tadi nepotisme? Apakah dengan dasar peningkatan berbagai macam itu kita abaikan itu? Nah, saya minta ditanggapi itu. Silakan. Waktunya masih tersisa, mau digunakan? Baik, cukup. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 merespon kembali. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, karena itu maka apa yang diikhtiarkan tadi oleh Pak Paslon nomor 4 saya hormat, ya. Tetapi sebagai orang yang mungkin beliau dalam kemarin kapasitas Sekda, ya kan, jadi agak sedikit sebagai ketua TAPD saat itu, ya. Nah, tapi menurut saya mungkin ini juga menjadi catatan kepada kalau saya dengan beliau terpilih, maka apa yang beliau ikhtiarkan kita akan mengadopsi soal pikiran-pikiran cerdas beliau. Tetapi bahwa hari ini kita juga tidak bisa nafikan. Saya tidak mungkin mengidentifikasi, mengklarifikasi pikiran Pak Rektor, kemudian tim-tim kampus bahwa ini salah. Gak mungkin. Kenapa? Karena saya orang akademis, saya orang ilmuwan, saya orang pendidikan. Sehingga menurut saya, apa yang diikhtiarkan juga oleh Pak Sahril itu kita juga hargai. Tapi bahwa hari ini realitas terjadi di Kota Ternate, maka itu kita juga tidak bisa nafikan. Bahwa itulah... Waktu habis, mohon maaf, tenang dulu. Ini masih di sesi yang sama atau di segmen yang sama, yaitu sesi pasangan calon saling bertanya dan juga menanggapi dan berargumentasi. Dan kini kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terkait dengan tata kelola pemerintahan yang kaitannya dengan peningkatan pelayanan, apa yang akan saudara lakukan nanti jika terpilih untuk mewujudkan core value atau nilai-nilai ASN berakhlak, jadi nilai inti ASN berakhlak, dalam rangka untuk penyeragaman nilai-nilai dasar ASN. Waktu masih tersisa? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi strategi kami untuk menumbuhkan atau mewujudkan birokrasi yang berakhlak, ya. Tentu ini jadi tujuan dari reformasi birokrasi adalah bagaimana mampu menghadirkan birokrasi yang tentu tujuan akhirnya adalah berakhlak yang baik atau punya etika yang baik dan juga punya attitude dan etos kerja yang baik, sehingga ada beberapa poin yang menjadi
upaya atau target dari pemerintah pusat untuk mewujudkan target daripada reformasi birokrasi itu yang insya Allah ke depan akan dijalankan. Bagaimana menyusun organisasi yang efisien, kemudian bagaimana merekrut birokrasi yang baik, tentunya itu semua berimplikasi terhadap menghadirkan birokrasi yang baik dan tentu berakhlak yang baik. Dan yang terpenting adalah tadi mungkin sempat sudah disinggung oleh Pak Syahril bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang baik kita harus menerapkan merit system yang sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, jadi yang paling penting adalah kita ingin memantapkan apa yang disebut dengan common value atau nilai bersama. Artinya seluruh ASN itu harus patuh, harus tahu apa itu berakhlak. Berarti berorientasi pada pelayanan publik, kemudian punya capable, kemudian harmoni, kemudian loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Artinya ini harus menjadi nilai inti bagi seorang ASN supaya gerak apapun terkait dengan kerja-kerja dia semua harus berorientasi pada ASN berakhlak. Dan ini memang sudah menjadi kebijakan nasional dari Kementerian Reformasi Birokrasi, Menpan, Reformasi Birokrasi. Semua tingkatan pemerintahan, termasuk instansi vertikal, semua harus mengarah kepada ASN berakhlak atau disebut tadi dengan core value, nilai inti ASN berakhlak. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 merespon kembali. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentu kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tauhid, bahwa yang terpenting adalah inti dari ASN itu sendiri. Dia harus punya akhlak yang benar sehingga yang baik, sehingga dia punya ukuran bagaimana menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kita punya visi yang paling pertama itu mewujudkan kota Ternate yang demokratis. Nah, di visi ini yang kami pertegas adalah bagaimana di pemerintahan kota Ternate insya Allah ke depan jika saya dengan Pak Zul terpilih, kita menanamkan nilai-nilai demokrasi yang di pemerintahan kita ke depan. Yaitu yang kemudian akan mewujudkan pemerintahan atau birokrasi yang adil di dalam membuat keputusan dan menjalankan program-program pemerintah kota Ternate ke depan. Baik, kita boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Baik, saya akan berikan kesempatan, untuk masing-masing pendukung pasangan calon untuk menyampaikan yel-yelnya. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Silakan berdiri. Baik, kemudian pendukung pasangan calon nomor urut 2, silakan berdiri. Oke, baik, selanjutnya pendukung pasangan calon nomor urut 3. Oke, baik, selanjutnya untuk pendukung pasangan calon nomor urut 4 berdiri. Silakan. Oke, kita boleh minta tepuk tangannya untuk semua masing-masing pasangan calon wali kota dan juga calon wakil
Wakil Wali Kota Ternate 2024. Seluruh pasangan calon tadi sudah melakukan sesi saling bertanya, menanggapi dan saling berargumentasi. 5 sesi sudah kita lalui bersama, penyampaian visi misi dan program kerja serta penajaman visi misi melalui pertanyaan dari tim perumus dan panelis juga saling menanggapi pendapat satu sama lain. Kami masih memiliki satu sesi lagi, yaitu closing statement atau pernyataan penutup. Tetaplah bersama kami dalam debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Boleh kita dengar suaranya dulu? Boleh tepuk tangan dulu? Baik, dan sesi kali ini kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kesempatan pertama, mohon tenang dulu. Kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Santrani MS Abu Sama dan Bapak Bustamin S. Abdul Latif. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada masyarakat Kota Ternate. Saya berharap tanggal 27 November itu pilih sambut. Kenapa? Akan ada diahi besar-besaran di sana. Kalau orang mau bagus dan lain-lain. Nah, untuk itu sebelum saya serahkan kepada pewakil saya ingin membacakan pantun. Mau dengar keterangan? Biasa pantun ini dibacakan pakai tua Bawaslu, mana pakai tua. Tapi ini saya melanjutkan. Siap. Dari Salemba ke Kuningan. Baku dapat di TV One. Kalau mau Ternate mantap, jangan lupa pilih sambut. 2 ya, 1. Kedua, saya kedua. Ke Dufa-Dufa bali gohu ikan. Pulang ke Mangga 2 singgah di pasar Gamalama. Kalau mau Ternate bagus, jangan lupa pilih nomor 1. Saya serahkan kepada Bapak satu. Bapak Seema, ya Segoa, ya Sonongor Hira Sebira, Tomagam Ternate yang fangato duka serasai. Fangato bicara dofu uat toma kesempatan enane. Fangato haka fangare wali kota untuk nasi bicarakan ngonna nasib tomat unagaika. Nelayan, kalau aku wali kota perhatikan ngonna rompong. Dokage adi ngofa sekolah tomat Ternate. Toma gunagaika pemerintah si sekolah S2 S3. Madofu se madofu ne nama titi tego to manyinga. Ino famakurmoi doka saya rakumoi. Fosi maju Ternate toma gunagaika ne. Pantun adi ena marupa semademo Ternate makurmoi to malah sejang madaha. Pilih nomor 1 toma pemilu wali kota Ternate insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup Ternate. Baik, mohon tenang dulu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, yaitu Bapak Dr. M. Tauhid Soleman MSI dan Bapak Nasri Abu Bakar. Dipersilakan, waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Subajo. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di Ternate, Hiri, Moti, dan Batan 2. Alhamdulillah, 3 tahun 5 bulan telah kami lalui kepemimpinan ini. Dan kami berharap visi misi yang telah kami sampaikan tadi menjadi pilihan terbaik bagi warga Kota Ternate untuk memilih kami. Oleh karena itu, saya dan Nasri Abu Bakar, insya Allah akan menuntaskan amanah ini guna mewujudkan Ternate mandiri dan berkeadilan. Kami mohon doa restu dan dukungan seluruh warga Tara Noate agar pada tanggal 27 November 2024 datang di TPS Lupa Afa coblos nomor 2.
Lanjutkan. Tauhid Nasri. Lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subajo. Masih ada waktu mau dipergunakan? Cukup. Sudah cukup? Baik, selanjutnya mohon tenang dulu. Mohon tenang. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Erwin Umar dan Bapak Zulkifli Haji Umar STMT. Dipersilakan, waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih warga masyarakat Kota Ternate yang kami cintai, yang ada di Batang Dua, yang ada di Pulau Hiri dan yang ada di Pulau Moti juga. Tentu harapan kami di tanggal 27 November untuk datang berpartisipasi datang ke TPS dan coblos nomor urut 3 untuk pasangan Erwin Umar dan Zulkifli Haji Umar. Dan tentu tadi kita sudah melalui debat tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan juga bagaimana peran pemerintah ke depan untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan menjaga kearifan lokal kita, sehingga saya yakin dan percaya bahwa semua calon pemimpin yang hadir pada debat kali ini, baik Bang Santrani, Pak Tauhid dan juga Pak Syahril Abdul Razak, semua sama-sama memiliki niat yang baik untuk memajukan Kota Ternate, sehingga tentu harapan kami tentukanlah pilihan di tanggal 27 November ini dengan baik dan dewasa, dan tentu menggunakan hak pilihnya dengan dewasa lah, begitu kira-kira. Sehingga pesan terakhir kami tentu di tanggal 27 November, jangan lupa datang ke TPS dan coblos nomor 3. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih tersisa mau digunakan waktunya? Sudah cukup? Baik, berikutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 4, Bapak Dr. Randes M. Syahril Abdul Razak, MSI, dan Bapak Makmur Gamgulu SPDI. Dipersilahkan, waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Seluruh warga Ternate yang saya sayangi dan saya cintai, saya dengan Pak Makmur sudah komitmen bahwa kami tidak akan tidur nyenyak atau dalam keadaan kenyang, terus masyarakat Kota Ternate dalam keadaan lapar. Kami juga tidak mau tidur nyenyak ketika masyarakat Kota Ternate ada yang sakit. Begitu juga ada yang kondisi yang lain. Untuk warga Batan Dua, warga Moti, warga Hiri, kalau mau kota Anda terang, marilah pilih nomor 4. Sehingga semuanya menjadi terang, semuanya menjadi bersinar ketika menulis nomor 4. Persatuan tidak berarti kita tidak boleh beda pendapat. Perbedaan pendapat adalah lumrah dan hal itu merupakan nafasnya demokrasi yang perlu kita junjung tinggi. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana perbedaan pendapat itu mampu kita arahkan untuk mencapai satu tujuan, bukan beda pendapat sekedar beda pendapat. Kami ingin menitipkan pesan kepada warga masyarakat Kota Ternate bahwa ini adalah pesta demokrasi. Karena itu nikmati pesta ini dengan hura-hura, jangan karena intimidasi, jangan karena keterpaksaan Anda memilih, tapi pilihlah dengan hati nurani. Pilihlah kami karena Anda mencintai kami. Pilihlah kami karena Anda yakin bahwa kamilah yang akan membawa aspirasi kalian semua. Titipkan semua aspirasi kalian kepada kami, dan hanya Syahril dan Makmur yang akan mengobati semua kerinduan Anda, yang bisa mengobati semua kegelisahan Anda selama ini. Terima kasih warga masyarakat Kota Ternate yang ada di Hiri, Moti, Batang Dua, dan seluruhnya. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada kami berdua untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota 2024-2029 Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini waktu masih ada, mau digunakan? Selesai. Selesai? Baik. Kita boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Baik. Dan berakhir sudah
Mohon tenang dulu, berakhir sudah debat terbuka kedua calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate hari ini. Semoga ide, gagasan dan inovasi masing-masing pasangan calon yang ada di atas panggung debat pada hari ini dapat menjadi solusi pengembangan dan pemerataan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat kota Ternate. Akhir kata saya Gina Vita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.